Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan. Sebagai guru BK, lebih pada menguatkan karakter dan mendampingi murid untuk mencapai 10 tugas perkembangan remaja agar tidak terhambat di sekolah maupun masyarakat. Seperti logo kami, BK Peduli Siswa, BK Sahabat Siswa. Perkenalkan, nama saya Laili Mardiani, BK SMP Negeri 1 Karangwas. Dalam video ini, saya akan menceritakan implementasi layanan bimbingan konseling di SMP Negeri 1 Karangwas dalam mendampingi siswa menyelesaikan permasalahan yang ada. Layanan bimbingan konseling adalah proses bantuan yang diberikan kepada siswa secara sistematis, berkelanjutan, dan profesional oleh seorang guru BK kepada murid, agar murid memahami diri, menyesuaikan dengan lingkungan, dan bisa mengambil keputusan secara tepat di masa yang akan datang, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah. Di tahun 2025 ini, sekolah dalam membantu mengatasi siswa yang motivasi belajar rendah, masalah kehadiran, dan putus sekolah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari latar belakang tempat tinggal siswa yang jauh, medan yang sulit, kesulitan ekonomi, faktor orang tua yang bekerja jauh, sehingga siswa harus cukup jauh berjalan dengan medan yang sulit, tidak membawa uang saku, dan tanpa pantauan dari orang tua, membuat murid akan menjadi mudah menyerah, tidak tahan dalam kesulitan, dan sulit bangkit dari keterpurukan. Beruntung saya mendapat panggilan dari BPGTK untuk mengikuti diklat pelatihan guru BK dengan 7 jurus BK hebat. Di sana dalam jurus 3, menumbuhkan resiliensi pada siswa, sangat membantu tantangan permasalahan di sekolah kami. Saya bekerja sama dengan wali kelas, guru wali, dan guru yang lain dalam membantu mengatasi permasalahan siswa di sekolah. Sehingga untuk berbagi praktek baik ini, saya beri judul optimalisasi layanan bimbingan konseling dalam membantu permasalahan siswa melalui jurus menumbuhkan resiliensi murid SMP Negeri 1 Karanglewas. Hasil wawancara saya dengan siswa yang mengalami permasalahan motivasi belajar yang rendah, kehadiran, bahkan sampai putus sekolah adalah karena memang mereka dalam menghadapi permasalahan tersebut merasa tidak ada dukungan dan menjalani sendiri, sehingga bertambah berat permasalahan yang ada. Dengan tidak adanya uang saku, ekonomi yang sulit, medan yang jauh, mereka menambah berat agar tetap bersekolah. Hasil wawancara saya dengan orang tua adalah karena mereka sibuk bekerja, bahkan ada yang sampai ke luar negeri, dan siswa atau murid tinggal dengan neneknya, sehingga kurangnya pemantauan, dukungan untuk mengatasi permasalahan yang mereka alami. Dan hasil wawancara dan observasi saya dengan Bapak Ibu guru, wali kelas maupun guru wali adalah dengan adanya anak mengalami permasalahan motivasi belajar yang rendah, kehadiran bahkan putus sekolah adalah berawal dari ketidakhadiran yang membuat siswa tidak mempunyai nilai, merasa minder dengan yang lain, sehingga bertumpuk permasalahan hubungan baik dengan guru, dan berakibat siswa semakin merasa terpuruk dan tidak bisa bangkit kembali. Sehingga optimalisasi layanan bimbingan konseling dalam mengatasi masalah siswa dengan menggunakan jurus menumbuhkan resiliensi sangat tepat untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang ada di sekolah. Tantangan-tantangan itu adalah: 1. Tantangan dari siswa itu sendiri. Tidak semua siswa merespon dengan baik ketika guru BK ingin membantu atau mendampingi,
sehingga permasalahan tidak semuanya bisa segera terselesaikan. Tantangan yang kedua adalah tidak adanya kerjasama dan kolaborasi dari orang tua yang kooperatif. Mereka sepenuhnya menyerahkan kepada sekolah. Dan tantangan yang ketiga adalah perlu adanya sinergisitas stakeholder di sekolah antara guru BK, guru wali, dan wali kelas untuk sama-sama mendampingi siswa untuk mengentaskan permasalahan yang ada. Aksi dan strategi yang dilakukan oleh saya selaku guru BK adalah: 1. Berkonsultasi dengan kepala sekolah terkait permasalahan yang ada di sekolah. 2. Melaksanakan pengimbasan materi dasar-dasar bimbingan konseling 7 jurus BK hebat kepada Bapak Ibu guru, rekan sejawat BK dan non-BK agar bisa menyamakan persepsi dalam mendampingi permasalahan siswa di sekolah. 3. Bekerjasama berkolaborasi membentuk SOP atau tim mekanisme penanganan siswa di sekolah yang mengalami permasalahan terkait motivasi belajar, kehadiran, dan putus sekolah. Kemudian guru BK melaksanakan layanan klasikal yang terkait dengan materi menumbuhkan resiliensi agar bisa menjadi pencegahan bagi seluruh siswa ketika menghadapi kesulitan. Guru BK mengadakan layanan konseling kelompok bagi siswa yang mempunyai permasalahan yang sama terkait dengan motivasi belajar, kehadiran, dan putus sekolah. Guru BK menindaklanjuti dengan layanan konseling perorangan dan home visit bagi siswa yang belum terselesaikan permasalahannya untuk agar mencegah permasalahan siswa tidak teruntaskan. Guru BK berkolaborasi dengan wali kelas dan guru wali dalam mendampingi dan menyelesaikan permasalahan siswa, juga mengembangkan agar konsisten, tidak sewaktu-waktu permasalahan itu muncul kembali. Demikian strategi yang dilaksanakan oleh saya selaku guru BK di sekolah. Adapun hasil dari strategi yang saya lakukan adalah: yang pertama, Bapak Ibu guru mempunyai pengetahuan terkait dasar-dasar bimbingan konseling, terutama 7 jurus BK hebat, materi menumbuhkan resiliensi pada murid. Kemudian adanya SOP dan mekanisme yang dilaksanakan di sekolah sehingga tidak semua masalah langsung ditangani oleh guru BK, tetapi semuanya mempunyai peran dalam mengentaskan permasalahan siswa. Siswa memahami dan tahu ilmu dalam mengatasi permasalahan yang ada terkait menumbuhkan resiliensi, sehingga siswa mencegah agar tidak terpuruk dan tidak mengalami permasalahan yang lebih besar. Mereka punya daya tahan, daya lenting yang kuat, kemudian siap feedback untuk bangun kembali untuk menjadi lebih baik. Kemudian permasalahan-permasalahan siswa bisa teratasi dengan sharing pengalaman satu dengan yang lain dan pendampingan secara individu, dan home visit berkolaborasi dengan keluarga sehingga keluarga bekerja sama dan mendukung untuk mengentasan permasalahan siswa. Demikian paparan dari saya terkait berbagi praktek baik, optimalisasi layanan bimbingan konseling dalam mengentaskan masalah siswa dengan menumbuhkan jurus resiliensi murid di SMP Negeri 1 Karanglas. Sebelum saya tutup, saya mempunyai tepuk resiliensi untuk menyemangati siswa-siswa saya agar siap dalam menghadapi kesulitan. Tepuk resiliensi. Kita jatuh, kita kuat, bangkit lagi. Jadi anak-anak, jika kalian mengalami permasalahan di sekolah, tidak harus putus sekolah menjadi solusinya. Ada komunikasi dan pendampingan sehingga kalian tetap bersekolah sampai selesai untuk meraih kesuksesan. Demikian
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah terkait bahwa seluruh guru baik BK maupun non BK nantinya diharapkan memiliki ilmu dasar-dasar BK tersebut sehingga dalam penanganannya nanti bisa menyamakan persepsi selaras dengan yang seharusnya. Jadi tugas guru sekarang tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan tapi juga mendidik, menguatkan karakter, juga membantu mengatasi masalah siswa. Terkait dengan menumbuhkan resiliensi, dan kebetulan untuk anak-anak yang dari tugas ibu berikan ada beberapa yang menceritakan pengalamannya terkait dengan resiliensi tersebut dan mengalami permasalahan yang sama, sehingga ibu kumpulkan untuk bersama-sama melaksanakan konseling kelompok. Konseling kelompok ini tujuannya adalah anak-anak dengan sharing berbagi pengalaman, kita bisa menemukan solusi yang terbaik bagi kalian yang mengalami permasalahan yang sama, dan kita tidak merasa sendiri bahwa permasalahan yang kita alami ternyata banyak dialami juga oleh teman-teman kita yang lain. Paham ya anak-anak? Jadi keberadaan kalian adalah silakan Mbak Nadia ceritakan permasalahan. Waktu itu pas belajar itu saya dipukul sama pacarnya, terus saya dibully sampai saya drop banget itu. Saya juga sampai sekarang belum itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duriani Dharma Setianingsih, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Karangwas, ingin memberikan testimoni tentang ibu guru saya, Bu Leli Mardiani SPD. Bu Leli Mardiani SPD adalah sosok guru BK yang sangat peduli dengan anak-anaknya. Guru BK yang kurang waktu untuk membimbing siswa, tidak pernah duduk karena banyaknya hal yang bisa dilakukan untuk mendampingi siswa. Bu Leli seorang guru berdedikasi yang sangat tinggi. Permasalahan-permasalahan siswa selalu dihadapi dengan bijak, dengan santun, dan dengan kolaborasi yang bagus. Banyak permasalahan siswa yang barangkali bagi orang lain itu adalah sebuah masalah besar, namun di tangan Bu Leli permasalahan itu bisa menjadi masalah yang kecil dan bisa diatasi dengan baik dan dengan tuntas. Bu Leli adalah sosok guru yang penuh dedikasi, guru yang pantas dicontoh, dan guru yang pantas diteladani. Saya bangga memiliki Bu Leli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Rina Berkantini, guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Karanglewas. Saya sangat mengapresiasi dedikasi Ibu Leli Mardiani SPD sebagai guru BK yang luar biasa inspiratif. Beliau menangani berbagai permasalahan murid di sekolah, bekerja sama dengan wali kelas dan guru wali dengan pendekatan yang hangat dan efektif melalui jurus menumbuhkan resiliensi. Hal ini mampu membantu murid bangkit dari kesulitan dan menjadi lebih tangguh menghadapi tantangan belajar maupun kehidupan.
tidak hanya berhenti pada pendampingan murid, Ibu Laili juga melakukan pengimbasan praktik baik tersebut kepada rekan-rekan guru, sehingga menciptakan budaya positif dan kolaboratif di lingkungan sekolah. Komitmen, keteladanan, dan semangat beliau benar-benar menjadi inspirasi bagi kami semua di SMP Negeri 1 Karanglewas. Tetap sehat, terus semangat, dan sukses selalu untuk Ibu Laili. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Putri Rahmadani, Guru BK SMP Negeri 1 Karanglewas. Saya selalu berkolaborasi dengan Ibu Laili Mardiani dalam mendampingi permasalahan yang dimiliki oleh siswa. Kami juga selalu mendampingi siswa dalam mengembangkan potensi, minat, dan bakat yang dimiliki oleh siswa. Setelah mengikuti pengimbasan dari Bu Leli, saya menjadi tahu bagaimana cara menjadi guru BK yang hebat. Terima kasih Bu Leli untuk ilmu yang diberikan kepada kami. Sukses selalu! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalkan saya Agis Awalia Wayangsari dari SMP Negeri 1 Karanglewas. Saya sekarang berada di bangku kelas 9. Layanan BK di sekolah saya itu sudah bagus loh teman-teman. Kemarin terkait tumbuhkan resiliensi. Sebelum saya mengikuti bimbingan BK ini, saya bingung kalau saya ada masalah itu gimana ya cara mengatasinya. Tapi setelah saya ada bimbingan BK di kelas saya menjadi tahu kalau tumbuhkan resiliensi adalah cara untuk menghadapi masalah. Saya percaya kalau masalah itu pasti ada jalan keluarnya, dan kegagalan adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Sekian, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadida Rafelina dari kelas 9. Setelah saya mengikuti layanan konseling perorangan bersama Bu Leli, ketika ada masalah saya menjadi termotivasi untuk bangkit lagi, untuk kuat menghadapi masalah dan bangkit untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.